Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Sabtu 23 Desember 2023. Tentunya kali ini bersama kami, saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kemarin siang menggerebek lapak judi dan narkoba di kawasan Medan Sunggal. Dalam penggerebekan tersebut, polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran di gang sempit ketika menangkap pelaku. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku narkoba di gang sempit yang berada di kawasan Medan Sunggal ini terjadi setelah pelaku berusaha kabur ketika melihat kedatangan petugas. Meskipun berupaya kabur, satu pelaku yang merupakan target polisi pada akhirnya berhasil ditangkap. Dari tangan pelaku yang merupakan pengedar narkoba ini, polisi menyita beberapa paket sabu siap edar. Di lokasi penggerebekan, polisi juga menemukan 2 mesin judi tembak ikan yang masih dalam kondisi menyala. Polisi menangkap 2 wanita yang merupakan penjaga mesin judi dan menyita uang jutaan rupiah yang diduga merupakan uang hasil perjudian. Dari lokasi penggerebekan yang terletak di bantaran sungai, polisi menemukan setidaknya 3 titik barak narkoba yang selama ini kerap dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP John Rakuta Sitepu menyebutkan selain narkotika jenis sabu dan 2 mesin judi jenis tembak ikan, pihaknya juga menemukan 1 bungkus ganja. Sering digunakan untuk para penyalahguna narkoba, transaksi narkoba, menggunakan narkoba di situ, dan juga untuk praktek perjudian sebagaimana rekan-rekan sudah lihat tadi. Untuk barang bukti yang kita sita apa aja? Barang bukti untuk tindak pidana narkotikanya ada narkotika berupa sabu, ada alat pakai, ada plastik klip, ada timbangan. Kemudian untuk perjudiannya ada mesin ketangkasan ataupun mesin ikan-ikan. Sementara itu, guna mencegah praktek penyalahgunaan narkoba kembali terjadi di kawasan ini, selain merubuhkan seluruh lapak narkoba yang ada, Polrestabes Medan bersama pihak terkait juga akan melakukan pengawasan di lokasi ini. Sementara itu pemirsa, puluhan masyarakat Karo berunjuk rasa di depan kantor ATR BPN Sumatera Utara meminta Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara menindak oknum pegawai nakal yang diduga bekerja tidak profesional. Puluhan masyarakat Kabupaten Karo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Pemerhati Kinerja Aparatur Sipil Negara mendatangi kantor BPN Sumatera Utara pada Jumat sore. Masyarakat yang resah karena kerap dipersulit dalam pengurusan surat tanah dan dimintai sejumlah uang dengan nilai yang tidak wajar oleh salah satu oknum pegawai BPN yang ada di Kabupaten Karo. Tak hanya tindakan yang menjurus kepada dugaan korupsi, masyarakat juga menduga perilaku kedua ASN ini kerap bekerja sama dengan mafia tanah. Setelah berorasi selama 1 jam, perwakilan masa aksi pun diterima oleh pihak Kanwil BPN Sumatera Utara untuk meneruskan aspirasinya kepada pimpinan di wilayah maupun di kantor pusat. Koordinator aksi Faudu Halawa berharap agar tuntutan mereka segera didengar oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto agar tidak ada lagi oknum-oknum yang bekerja secara tidak profesional. Kami karena sudah membuat satu kegaduhan, keresahan di sana dengan berbagai tindakannya yang sudah menjurus ke tindak pidana korupsi, tindak pidana kriminal, maka kami menuntut agar Pak Menteri ATR BPN Republik Indonesia dan Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara segera memecat, mengganti pejabat yang kami maksud dengan pejabat baru. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, minta uang parkir kepada mobil yang berhenti di kawasan Komplek Pertokoan. Sejumlah petugas parkir dan security dianiaya sekelompok pria berambut cepak hingga babak belur. Inilah video rekaman kamera pengintai atau CCTV merekam detik-detik keributan yang terjadi di salah satu komplek pertokoan Jalan Kapten Muslim Medan, Sumatera Utara kemarin. Jona Banjarnahor, petugas parkir yang menjadi korban pengeroyokan, menceritakan peristiwa ini awal mulanya terjadi saat rekannya meminta parkir kepada mobil Citika yang ditumpangi oleh 4 orang berambut cepak.
Namun pengemudi mobil menolak untuk membayar uang parkir, lantas security komplek menghampiri tukang parkir dan berusaha membela tukang parkir dengan dalih mereka bekerja. Tak terima, keempat orang di dalam mobil ini pun langsung keluar dan memukuli security serta tukang parkir tersebut. Sempat cekcok hampir 1 jam, akhirnya masalah antara keduanya didamaikan. Meskipun sudah damai, ternyata 4 orang berbadan tegap ini kembali lagi ke lokasi dan membawa temannya puluhan orang. Secara membabi buta langsung memukuli dan mengkeroyok seluruh petugas parkir yang ada di lokasi pada saat kejadian tersebut. Sedikitnya 3 orang tukang parkir mengalami luka-luka serta seorang security kritis usai ditikam saat pengeroyokan terjadi. Bang parkir bang bayar sekarang sesuai prosedur bayar bang, kan kasihan kami cari makan, security maju, jangan gitu lah bang, ada orang ini kan kerja sebagai petugas keamanan kan, jadi kenapa rupanya ada terus terjadi lah untuk kekerasan, duluan shock dong tadi ngasih fisik, terus security itu pun sempat dicekik sama temannya, yang mukul pertama itu 1 orang, terus ketika nggak terima security melawan balik, dicekek balik sama yang 1 orangnya lagi. Diasi dijumpakan antara security sama abang itu yang belum tadi mukul, oke damai. Terus abangnya tadi yang mukul tadi keluar. Sejam kemudian datang tuh rame-rame tuh ngantamin kami babi buta. Itu dia ya. Kisaran 40 menit atau sejam. Diketahui komplek pertokoan yang banyak ditemukan lokasi hiburan malam ini sudah sering terjadi keributan. Korban berencana melaporkan kejadian ini ke Polda Sumatera Utara dan berharap pelaku yang terekam CCTV segera ditangkap. Pasca longsor perbukitan yang merusak rumah warga di Kelurahan Aek Parombunan, pemerintah Kota Sibolga menghimbau warga yang bermukim di kawasan perbukitan dan pinggir sungai agar tetap waspada sebab curah hujan masih tinggi. Himbauan agar warga Kota Sibolga yang bermukim di kawasan perbukitan agar mewaspadai bahaya longsor tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Lumban Tobing usai meninjau kawasan longsor perbukitan yang merusak rumah warga, dan himbauan tersebut ditujukan agar masyarakat bisa terhindar dari bahaya bencana. Selain menghimbau warga agar tetap waspada, Wakil Wali Kota Sibolga juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dan Dinas Lingkungan Hidup agar membantu warga yang terkena longsor dengan mengevakuasi seluruh material longsor yang masih menutupi bangunan rumah. Pantas Lumban Tobing juga berjanji akan memberikan segera bantuan uang tunai kepada warga agar bisa membangun dek penahan yang berada persis di bawah perbukitan agar nantinya bisa menahan hantaman tanah jika sewaktu-waktu terjadi longsor. Kita dari dinas terkait sudah kita sampaikan kepada seluruh warga dan kepada lurah agar dihimbau kepada masyarakat yang di atas gunung, apalagi yang sudut derajatnya 45 derajat, agar mereka lebih hati-hati. Harapan kita ketika hujan itu datang mereka juga bisa cepat mengungsi. Kan BPBD juga datang hari ini dan pihak LHKP untuk mengangkat yang longsor. Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur Kota Sibolga dalam beberapa hari ini menyebabkan 1 rumah warga di Kelurahan Aek Parombunan rusak akibat diterjang material longsor perbukitan. Tidak ada korban jiwa dari kejadian itu, namun pemilik rumah dan keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka. Pemirsa, Dirlantas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Muji Edianto meninjau ruas tol Tebing Tinggi Kuala Tanjung Parapat yang dibuka secara fungsional mulai tanggal 22 Desember hingga 10 Januari 2024. Dibuka 24 jam penuh secara gratis. Selama libur Natal dan Tahun Baru 2024, ruas jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat dibuka secara gratis untuk masyarakat umum. Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Muji Edianto, di mana pembukaan ruas tol ini dimulai pada tanggal 22 Desember hingga 10 Januari 2024 dengan rute Tebing Tinggi, Indrapura, dan Tebing Tinggi Sinaksak. Yang dilakukan secara fungsional dengan dibukanya ruas tol tersebut, maka pemudik yang datang dari arah Medan menuju Danau Toba yang semula memakan waktu 6 hingga 7 jam, maka dengan memasuki ruas tol akan menempuh waktu selama 3
3 jam saja. Jalan tol Tebing Tinggi Kuala Tanjung Parapat memiliki panjang total 143 km, sehingga pada libur Natal dan Tahun Baru ini pemudik akan lebih nyaman memasuki ruas tol fungsional secara cepat dan terhindar dari kemacetan panjang akibat lonjakan kendaraan yang akan hendak menuju Danau Toba maupun sebaliknya. Ruas jalan tol Buku Tepat Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat, tepatnya di seksi dari Tebing Tinggi sampai dengan Indrapura dan kemudian Tebing Tinggi sampai dengan Sinaksak akan diberlakukan fungsional gratis untuk melayani masyarakat yang akan merayakan liburan Nataru. Selain di Sibolga, pemirsa, longsor juga terjadi di Mandailing Natal, yakni sebanyak 18 orang pengguna jalan terjebak longsor di antara 2 titik jalan provinsi dari Panyabungan menuju Pantai Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Tim gabungan Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri serta dibantu masyarakat mengevakuasi 18 orang yang terjebak tanah longsor di antara 2 titik di Badan Jalan Provinsi di Kelurahan Tanobato, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Evakuasi 18 korban ini petugas menggunakan tali pemegang untuk memudahkan para korban yang melintasi tumbukan material lumpur dan bebatuan. Sebelumnya, tanah longsor yang membawa material lumpur dan bebatuan yang terjadi Jumat malam kemarin sepanjang 20 meter ini menutupi badan jalan. Akibat tanah longsor yang menutupi badan jalan ini, akses lalu lintas dari 2 arah berlawanan lumpuh total. Tanah longsor dari perbukitan di wilayah Aek Kinamun 2 ini terjadi setelah hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Selain menutupi badan jalan, tanah longsor juga menutupi aliran sungai Pagaran Sigala-Gala yang menyebabkan terjadinya penyumbatan sungai. Malam ini masyarakat telah dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan berjaga-jaga di desa untuk mengantisipasi adanya banjir bandang dari terganggunya aliran sungai akibat material longsor tersebut. Kepala BPBD Madinah Muksin Nasution menghimbau masyarakat yang berada di bantaran sungai Pagaran Sigala-Gala dan Aek Singolot agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi air mengalami kenaikan debit sungai. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Melalui perayaan Natal menjadi momen untuk menyentuh setiap hati dengan cinta kasih, damai sejahtera, serta kebahagiaan dalam hidup. Saya, Dr. Andus Baskami Ginting, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2024. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, harga kebutuhan pokok masyarakat pada sejumlah pasar di Kota Gunung Sitoli stabil, termasuk pasokannya cukup tersedia hingga jelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Gunung Sitoli hari ini memantau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional hingga beberapa minimarket. Dari hasil pantauan, ketersediaan pasokan cukup untuk menjelang Natal dan Tahun Baru nanti. Demikian juga dari sisi harga, sejumlah barang sembako seperti beras, minyak goreng, kemudian berbagai jenis bawang dan cabai cukup terjangkau. Khusus bawang merah dan bawang putih serta jenis cabai berada di angka Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Dalam pantauan di lapangan sejauh ini belum menemukan penyimpangan di tingkat pedagang, termasuk penimbunan harga tidak wajar karena kondisi pasar turut diawasi oleh pengawas pangan Polri. Kita senang bahwa sembako ini harganya stabil, ya, ada banyak yang turun. Hari ini cabai turun, harga ayam juga sedikit ada penurunan. Ketersediaan juga cukup. Ya, saya dengar bahwa arus lalu lintas juga pemasukan seluruh sembako ini dari pelabuhan lancar, tidak ada persoalan.
Jadi kita berharap bahwa situasi begini kita bisa pertahankan sehingga semua kebutuhan masyarakat di Nias ini menjelang Natal dan Tahun Baru bisa kita siapkan. Sementara perbedaan dan variasi harga kebutuhan pokok yang masih ditemukan di beberapa lokasi di Pulau Nias hanya dipengaruhi oleh biaya tambahan transportasi distribusi ke tingkat konsumen yang berada di pelosok daerah. Ya, pemirsa, sementara itu Gebiar Pasar Murah PWI Labuhan Batu bersama pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dan Buloh Rantau Parapat tujuannya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sebanyak 2 ton beras dan 150 kg gula pasir ludes terjual. Menjelang memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Labuhan Batu bersama pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengadakan Gebiar Pasar Murah dan di Terminal Kota Rantau Parapat kemarin. Sebanyak 2 ton beras Buloh ukuran 5 kg dengan harga Rp53.000 per saknya dan gula pasir sebanyak 150 kg dengan harga Rp15.000 per kilogram seketika habis terjual. Kepala Cabang Pembantu Bulog Rantau Parapat, Fahmi Hafiza Siregar menjelaskan terkait stok beras jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pihaknya mengaku masih dinilai aman. Di mana saat ini sebanyak 300-an ton lebih pasokan beras berada di gudang Bulog dan dalam waktu dekat 300 ton yang dikirim dari Medan akan datang memenuhi pasokan stok beras di Perum Bulog Rantau Parapat. Pasar murah hari ini kami bekerja sama dengan Pemkab Labuhan Batu, dalam hal ini Disperindak, bersama dengan PWI juga, Persatuan Wartawan Indonesia dan bersama dengan Perum Bulog KCP Rantau Parapat. Hari ini mengadakan kegiatan pasar murah dalam rangka untuk membantu masyarakat menghadapi gejolak pangan yang lumayan tinggi saat ini ya. Di saat ini kami menyediakan beras, menyediakan gula juga. Mudah-mudahan masyarakat senang menerimanya dan bisa membelinya. Sementara itu pemirsa, di tengah naiknya harga kebutuhan pokok saat ini, pemerintah menyalurkan bantuan sosial paket sembako kepada keluarga prasejahtera di Desa Mampang. Ratusan masyarakat yang didominasi oleh kaum ibu-ibu berdesak-desakan untuk mendapatkan paket sembako yang disalurkan kepada keluarga prasejahtera di Aula Desa Mampang, Kecamatan Kota Pinang sore kemarin. Untuk mendapatkan paket sembako berupa beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan telur, masyarakat harus membawa fotokopi KK serta KTP sebagai persyaratan serta penyesuaian data. Untuk bantuan paket sembako berkeluarga diberikan 1 karung beras premium kemasan 10 kg, 1 bungkus minyak goreng kemasan 2 liter, gula 2 kg, 1 kotak mie instan, dan 30 butir telur. PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Putra Zulat, menjelaskan bansos yang dibagikan ke desa bertujuan untuk penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Bansos berupa paket sembako dibagikan ke 42 desa yang ada di Labuhan Batu Selatan, serta seluruh sasaran berdasarkan dari data P3KI. Jelasin Pak terkait dengan bansos yang dibagikan ke desa Pak? Untuk bansos yang dibagikan ke desa yang tujuannya untuk penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Bansos ini berupa beras dan lainnya itu dibagikan ke 42 desa di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan ini seluruh sasaran itu dari data P3KI. Data ini merupakan data dari Menko Pembangunan dan Kebudayaan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Memasuki tahun ke-8 dalam program Keluarga Harapan, warga di 2 kelurahan Kecamatan Rantau Selatan Labuhan Batu menggelar aksi sosial dengan donor darah bersama PMI Kabupaten Labuhan Batu kemarin. Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam program Keluarga Harapan atau PKH dari Kelurahan Bakaran Batu dan Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Rantau Selatan Labuhan Batu, melakukan aksi donor darah yang bertujuan untuk membantu saudara-saudara yang sangat membutuhkan pasokan darah. Harapannya dengan kegiatan ini bisa menginspirasi PKH dari daerah lain untuk mau menyumbangkan darah bagi sesama PKH lainnya. Sementara Ahmad Heri Siregar, salah satu pendamping
PKH di Kelurahan Bakaran Batu menjelaskan bahwa PKH ini sudah berjalan 8 tahun, di mana pihaknya mengaku baru pertama kali melakukan kegiatan donor darah tersebut. Selain itu, kegiatan ini bisa menjadikan contoh bagi kawan-kawan PKH lainnya untuk ikut mendonorkan darah. Selain itu bisa membuat bagi si pendonor menjadikan hidup sehat pula. Jadi kita kegiatan PKH hari ini adalah seluruh penerima PKH yang ada di Kelurahan Bakaran Batu dan Kelurahan Sidorejo melakukan kegiatan aksi donor darah. Nah, aksi donor darah ini gunanya untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan darah. Gitu kan Pak, setetes darah dari kita yang nantinya akan kita berikan di PMI ini berguna untuk orang banyak. Nah, harapannya nanti darah yang kami berikan akan dicontoh oleh orang lain. Bukan cuma sekedar di Bakaran Batu ini, Sidorejo, kecamatan, mungkin kalau berita ini terpublis kemana-mana, bisa untuk mendorong orang lain untuk melakukan aksi yang sama kepada kami. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus menaruh harapan penuh agar masyarakat suku Melayu bisa bersinergi dan berkontribusi menjadi pelopor pembangunan, khususnya dalam membangun masyarakat sesuai program Gerakan Deli Serdang Membangun untuk masa depan Deli Serdang lebih baik. Hal tersebut dikatakan Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar pada pelantikan pengurus daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia MAPMI Masa Bakti 2023-2028 di Convention Hall Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Deli Serdang mendapat gelar kehormatan Datuk Seri Utama Para Mulia Diraja dari Kesultanan Serdang. Pemberian gelar tersebut dilakukan Sultan Serdang Sri Paduka Tengku Ahmad Tala'a Syarifullah Alamsyah. Atas pemberian gelar tersebut, Bupati Deli Serdang merasa sangat terhormat dan memberi apresiasi serta berterima kasih sebesar-besarnya. Dikatakan di dalam gelar adat ini terkandung amanat, tugas, dan tanggung jawab untuk menjaga, memajukan warisan adat dan budaya, baik benda maupun tidak benda. Gelar kehormatan ini insya Allah akan menambah semangat untuk mendorong dan memotivasi mewujudkan harapan Kesultanan Serdang bersama menjaga warisan adat budaya Melayu agar tetap bergerak maju, tetap tegak dan kokoh seperti pohon Serdang yang merupakan simbol keteladanan seorang pemimpin. Bupati mengajak Kesultanan Serdang, tokoh adat dan budaya, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memajukan budaya, mengarungi perjalanan zaman yang panjang dengan bermodalkan kapal budaya. Saya berharap agar MAPMI Deli Serdang bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang di dalam memajukan Kabupaten Deli Serdang. Karena ini adalah satu komitmen bagi MAPMI Deli Serdang. Tadi sudah ada perintah titah dari Sultan bahwa MAPMI Deli Serdang itu harus bisa bersinergi bekerjasama dengan pemerintah dimanapun berada. Sehingga di dalam memajukan MAPMI, Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan program yang sudah dipersiapkan. Ketua Umum PD MAPMI Deli Serdang, Dr. Ibnu Afwan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bupati Deli Serdang, Ketua Umum PB MAPMI Syafandin, dan Ketua PW MAPMI Sumut Insinyur Zahir yang telah mempercayai pihaknya untuk membesarkan Melayu yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Deli Serdang. Pihaknya berharap kepada pengurus yang dilantik harus saling bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Karena dengan kerjasama, MAPMI di Kabupaten Deli Serdang pasti akan besar dan tentu saja akan memberikan pengaruh yang lebih baik untuk masyarakat Melayu di Kabupaten Deli Serdang. Kedepannya, MAPMI ini akan maju dan sukses serta pihaknya dapat membesarkan organisasi ini. Setelah saya mimpin MAPMI ini, maka saya telah menyusun pengurusan yang terdiri berbagai latar belakang, ada praktisi, akademisi, ada pengusaha, ada politisi. Tujuan saya untuk merangkum semua kekuatan yang ada dalam rangka untuk yang pertama sekali kita ingin membangkitkan batang terendam itu di MAPMI ini. Artinya potensi pengurus MAPMI itu kita ambil dulu, juga baru potensi anak MAPMI itu kita ambil semua. Jadi dengan kita mengambil potensi anak Melayu ini, maka kita akan memberikan peluang-peluang kepada mereka, terutama dalam pembinaan usaha kecil dan menengah yang akan kita tanam, akan kita kembangkan ke depan. Jadi lebih orientasinya nanti masing-masing kompetensi yang ada di MAPMI ini akan mengelola usaha kecil menengah untuk kesejahteraan masyarakat Melayu khususnya yang ada pesisir.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu Utara gelar bimbingan teknis kepada Badan Ad Hoc tingkat Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Labuhan Batu Utara. Karena keterbatasan tempat, KPUD Labura gelar BIMTEK kepada anggota PPK dan PPS terdiri dari 8 kecamatan dan 90 desa selabura. Terbagi menjadi 2 gelombang dan dilaksanakan selama 2 hari, yakni tanggal 21 dan 22 Desember 2023 kemarin. BIMTEK ini bertujuan memberikan pemahaman terkait aturan PKPU RI terkait teknis pra dan saat berlangsung, serta pasca pemungutan surat suara di TPS, di mana nantinya seluruh anggota PPK dan PPS Selabura dapat mensosialisasikan dan memberi pengarahan kepada KPPS pada saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisioner KPUD Labura, James Ambarita menjelaskan bahwa nantinya PPK dan PPS harus memahami apa yang mesti disampaikan saat melaksanakan BIMTEK kepada anggota KPPS. Dan anggota KPPS dapat menjalankan tupoksinya pada saat berlangsungnya proses persiapan dan saat pemungutan serta penghitungan surat suara. Bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara untuk seluruh PPS yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini. Dan juga kita melibatkan PPK yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini. Nah, ini kita laksanakan 2 hari, buat di 2 gelombang. Dengan gelombang pertama itu 4 kecamatan untuk seluruh PPS dan gelombang kedua itu 4 kecamatan untuk seluruh PPS-nya begitu. Selain itu pemirsa, ratusan warga di Rantau Parapat dilibatkan KPU Kabupaten Labuhan Batu bertugas dalam menyortir dan melakukan pelipatan kertas surat suara. Hari pertama dalam tahapan penyortiran dan pelipatan kertas surat suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu melakukan pelipatan kertas surat suara dengan merekrut petugas dalam melakukan pensortiran dan pelipatan melibatkan 165 orang warga. Pada hari pertama ini, petugas melakukan pelipatan kertas surat suara berupa surat suara dari DPR RI. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu, Wahyudi, menjelaskan Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu melakukan pengawasan dalam tahapan sortir dan lipat kertas surat suara yang dilakukan oleh KPU Labuhan Batu. Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu tentunya memastikan yang pertama surat suara ini memang layak pakai, ya tidak rusak kan, tidak ada yang koyak. Tadi ditemukan juga beberapa yang koyak, kita sortir untuk sudah dilipat, juga surat suara yang kena bercak tinta juga tadi kita temukan dan kita sortir. Jadi kemudian kita pastikan para pelipat surat suara ini, masyarakat yang terlibat di sini ini memang menjaga kebersihan. Tentunya jauh dari air, jauh dari kotoran, dan ini teman-teman dari beberapa panwasan juga kita libatkan bersama dengan tenaga di Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu. Sementara Ketua KPU Kabupaten Labuhan Batu, Zafar Sidik Pohan, menjelaskan terkait ditemukan surat suara yang rusak, pihak belum bisa memberikan secara detail berapa total keseluruhannya. Namun pihaknya telah membedakan kertas surat suara yang sobek maupun bercak yang dipisahkan di tempat lainnya. Ini kalau ada yang sobek atau cacat itu langsung kita sortir, langsung kita pisahkan tersendiri dia, supaya apa? Nanti bisa kita reka berapa jenis suara yang rusak, yang sobek atau yang cacat, cetak. Maka nanti akan kita himpun semua, kita sampaikan kepada pimpinan kita di tingkat provinsi dan KPUR. Sejauh ini belum tahu berapa hasilnya, Ketua? Belum, masih berproses, nanti bisa kita himpun, kami akan sampaikan nanti beberapa angka terkait dengan berapa yang sobek. Ini sampai berapa hari kira-kira, Ketua? Perkiraan kita dari hari ini tanggal 22 sampai dengan hari tanggal 26. Ya pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan
mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal meningkatkan kepedulian serta mempererat rasa persaudaraan sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selamat Tahun Baru bagi seluruh warga Kota Medan. Marilah kita bersama-sama melangkah untuk membangun Kota Medan sehingga menjadikan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin dan Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution menghadiri perayaan Natal PWI Sumatera Utara bersama sejumlah pejabat lainnya dengan menyampaikan arahan dan harapan. PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin hadir bersama Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting pada perayaan Natal PWI Sumatera Utara kemarin. Hasanuddin berharap momentum perayaan Natal membawa kedamaian dan berita yang disampaikan melalui media maupun menciptakan keamanan terutama jelang pemilu 2024 mendatang. Pada kesempatan itu diberikan tali asi kepada keluarga wartawan dan diberikan bingkisan kepada panti asuhan. Sementara itu ibadah perayaan Natal PWI Sumatera Utara yang berlangsung dengan sukacita ini diisi dengan nyanyian pujian tentang kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Dunia, dan liturgi oleh anak-anak anggota PWI Sumatera Utara, serta kor dan nyanyian solo maupun vokal grup anggota PWI Sumatera Utara. Sedangkan khotbah disampaikan PS Rajamin Sirait dengan menyoroti tema Natal tentang kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Sementara itu Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang juga hadir menyatakan telah melakukan safari Natal ke gereja-gereja yang ada di Kota Medan sekaligus melihat kondisi fisik gereja. Sampai saat ini puluhan gereja telah mendapatkan bantuan pembangunan dari Pemko Medan, termasuk memperbaiki akses jalan menuju gereja yang selama ini kondisinya rusak. Pada akhir perayaan Natal ini, Panitia Natal memberikan ulos kepada caleg dan calon DPD RI. Ketua Panitia Natal PWI Sumatera Utara, Jos Marlin Tambunan menyampaikan terima kasih kepada pihak terkait atas suksesnya pelaksanaan Natal PWI Sumatera Utara, baik itu berupa bantuan secara moral maupun material. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun TVRI Sumatera Utara ke-53 diselenggarakan panggung hiburan rakyat di pelataran parkir TVRI Sumatera Utara pada malam nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan bintang tamu Fitri Karlina, Lebah Begantung, dan sejumlah artis Kota Medan lainnya. Persiapan panggung hiburan yang digunakan di malam HUT TVRI Sumatera Utara tentu menjadi fokus panitia. Dari pantauan panggung di halaman TVRI Sumut juga sudah mulai dipersiapkan untuk menunjang kelancaran acara. Persiapan panggung sendiri sudah mencapai 75%, seperti persiapan setting panggung, cek sound lighting, hingga peralatan siaran. Panggung hiburan ini dilangsungkan malam ini di seputaran halaman TVRI Sumut, Jalan Putri Hijau, Medan. Nantinya akan menampilkan sederet artis ternama seperti Fitri Karlina, Lebah Begantung, artis dangdut KDI, juara 1 Dai Cilik TVRI Sumut, Safik Ataris Fasa, serta beragam tarian etnis budaya yang ada di Kota Medan yang dibawakan grup tari MCDC. Hiburan rakyat ini akan berlangsung pukul 19.30 WIB hingga selesai. Ketua Panitia Dewi Sinulingga mengatakan terkait pengamanan dan pengaturan parkir, pihaknya memastikan semua sudah dipersiapkan dengan baik. Ketua Panitia mengaku pada pegelaran panggung hiburan rakyat TVRI Sumatera Utara akan dihadiri PJ Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan, dan FKPD Sumatera Utara. Masyarakat Kota Medan dapat menyaksikan secara langsung panggung hiburan rakyat yang akan disiarkan secara langsung dari halaman parkir TVRI Sumatera Utara. Dewi Sunilingga berharap seluruh rangkaian kegiatan akan terlaksana dengan baik, lancar, dan juga aman. Dewi, selaku Ketua Panitia HUT TVRI, apa yang akan kita sajikan pada HUT TVRI ke-53? Ya, terima kasih. Ya, pada tahun ini
TVRI Sumatera Utara genap berumur 53 tahun. Dan pada malam hari ini kita akan menampilkan artis ibu kota, baik itu Fitri Karina, Lebah Begantung, dan juga artis-artis dari kota Medan. Ulang tahun TVRI Sumatera Utara itu tepat tanggal 28 Desember. Bulan Desember ini banyak masyarakat yang sudah berlibur pulang kampung, mungkin keluar kota dan juga memperingati hari Natal. Pada malam hari ini kita akan sebagai salah satu rangkaian dalam peringatan hari ulang tahun TVRI Sumatera Utara digelar pada tanggal 23 Desember. TVRI Sumatera Utara bangga melayani bangsa. Terus maju buat TVRI Sumatera Utara. Dan kami harapkan masyarakat Sumatera Utara, ayo nonton TVRI Sumatera Utara yang sudah digital. Sementara itu, panggung hiburan rakyat TVRI Sumatera Utara yang dilangsungkan merupakan persembahan TVRI kepada seluruh pemirsa pada hari ulang tahun ke-53 TVRI Sumatera Utara. Pemirsa, seorang warga Kabupaten Batubara membuat umpan pancing tiruan. Dari hasil produksinya sudah dipasarkan hingga ke mancanegara. Fernando Hidayat, warga desa Simpang Gambus, Kecamatan 50, Batubara ini sudah memulai usaha pembuatan umpan pancing tiruan sejak 4 tahun terakhir. Umpan pancing tiruan atau di kalangan pemancing disebut metal jig produksi Nando terbuat dari bahan timah. Pertama, timah yang berbentuk padat harus dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan di atas kompor. Setelah itu, timah cair pun dituangkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Proses selanjutnya adalah mengecat umpan tiruan dengan warna-warna yang menarik. Nando mengatakan usaha umpan pancing tiruan yang dilakoninya berawal dari hobi memancing di laut. Ia pun kemudian membuat umpan pancing tiruan sendiri dan ternyata hasilnya juga digemari pemancing lainnya sehingga banyak pesanan yang masuk bahkan dari pemancing luar negeri. Mulanya saya coba-coba untuk dipakai sendiri aja dulu. Jadi lama-kelamaan saya memproduksi banyak peminatnya. Jadi saya lanjut produksi massal. Ya alhamdulillah untuk produk saya udah sampai ke berbagai negara lah. Indonesia sekitar sudah ke berbagai negara. Alhamdulillah sudah banyak terjual. Ya secara online. Sistem pemesanan secara online saya memasarkannya dari sosial media lah seperti TikTok, Facebook dan lain-lain. Selain membuat umpan pancing tiruan, Nando juga menerima pesanan pembuatan joran custom dan berbagai aksesori memancing lainnya. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Naiknya harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru membuat pengusaha warung nasi mengeluh karena seluruh komoditas kebutuhan pokok naik secara signifikan. Seperti yang dialami Daud, pengusaha warung nasi di Batangkuis, Pekan Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Naiknya seluruh komoditas kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru membuat ia harus berpikir keras untuk mensiasati agar pelanggannya tidak kecewa. Ia terpaksa mengurangi porsi makanan nasi bungkus yang ia jual. Kenaikan komoditas kebutuhan pokok ini telah dirasakan sejak 1 bulan terakhir. Komoditas yang mengalami kenaikan seperti cabai, bawang, garam, beras, ikan, dan beberapa jenis komoditas lainnya. Pengusaha warung nasi Daud mengatakan naiknya harga kebutuhan pokok ini tidak membuat ia menaikkan harga jual. Namun agar usahanya tetap mendapatkan untung, ia terpaksa mengurangi porsi makanan yang dia jual. Kadang-kadang itu juga lah, awak mau menguranginya pun kadang di hati nggak cocok, ya mau nggak mau juga lah. Nah, besok datang, semalam tuh nasi sedikit kali, maklumlah ya, nah, harga pun nggak aku naikin. Udah harganya turun seperti biasa begitu, udah pasti. Harapan awak pemerintah ya dipantau lah pajak-pajak itu kan, pasar-pasar itu. Nah, jangan enak-enak aja dia, ya kan? Karena mau tahun baru memang umumnya kayak gitu. Tapi kalau naik 5.000 per kilo berasa enggak itu kali, enggak terasa kali. Para pedagang berharap pemerintah dapat memantau harga kebutuhan pokok di pasar agar harganya dapat tetap stabil.
Pemirsa, dengan rampungnya SPAM IKK di Sipoholon dapat memenuhi kebutuhan air minum di 3 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan kapasitas debit air sebanyak 50 liter per detik yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Sarana Permukiman Sumatera Utara, SPAM IKK di Sipoholon kini dapat mengatasi ketersediaan air minum di 3 kecamatan, yakni di Sipoholon, Tarutung, dan Kecamatan Siatas Barita. Bupati Tapun Nixon Nababan mengatakan SPAM IKK Tarutung dapat mengatasi kendala kebutuhan air minum baku bagi warga di 3 kecamatan tersebut kini dapat diatasi. SPAM IKK Tarutung dari sumber air butar dan instalasi pengolahan air minum dengan memanfaatkan sumber air yang cukup besar di kawasan Sipoholon yang telah beroperasi aman dikonsumsi bagi masyarakat. Dengan sistem monitor yang dipantau terus-menerus dalam pengolahannya dan pendistribusian kepada masyarakat. Terima kasih kepada pemerintah pusat, terima kasih juga bagi semua pihak yang telah membantu, termasuk juga Pak Syukur Nababan, anggota DPR RI Komisi 5, yang sangat membantu kita sehingga bisa masalah air minum 3 kecamatan ini bisa terselesaikan. Disiplin dalam menggunakan air minum, ya, pakai meteran yang benar, jangan curi air minum sekali lagi karena itu akan mengganggu kepada saudara kita yang lain. Warga Sipoholon berharap ketersediaan dan pelayanan air bersih bagi masyarakat dapat direalisasikan dengan maksimal serta dengan pendistribusian air ke pelanggan yang berkualitas serta kuantitas dan kapasitas dapat semakin ditingkatkan oleh PDAM. Di informasi lainnya, pemirsa, berada di desa terpencil Sekolah Menengah Kejuruan SMK Swasta Aik Raso gelar kegiatan Job Fair, di mana kegiatan ini bertujuan sebagai upaya mendekatkan siswa dalam memperoleh pekerjaan. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Aik Raso, di mana sekolah tersebut dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit dan industri di sekitar desa. Namun sangat diperhatikan Bappenas Direktorat SMK serta Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Arum Aik Raso melaksanakan kegiatan Job Fair sebagai upaya penyaluran siswa dalam dunia kerja, yang mana kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Kepala Sekolah SMK Swasta Arum Aik Raso, Romega Silaban, menjelaskan sedikitnya 20 perusahaan baik perkebunan dan industri sekitar desa Aik Raso telah bekerja sama dengan pihak SMK Arum, terutama dalam hal penitipan siswa praktek kerja lapangan, dan diharapkan setelah lulus siswa SMK Arum menjadi tenaga kerja yang siap pakai dan handal, serta dapat diterima di perusahaan sekitar desa tersebut. Pada saat ini kita mengadakan kegiatan Job Fair, di mana kegiatan Job Fair ini adalah program dari sekolah kita dalam rangka untuk kerjasama dengan BIDI ataupun kadin-kadin perusahaan yang ada di sekeliling kita. Job Fair ini merupakan salah satu bidang pembelajaran yang kami dapatkan bantuan dari pemerintah tahun 2023. Sementara itu, Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Nurintan Rambe mengapresiasi penuh kegiatan Job Fair tersebut karena kriteria kegiatan Job Fair ini dilaksanakan oleh SMK yang dianggap menjadi pusat unggulan. Intinya kita dari Dinas Pendidikan Provinsi itu tadi mengapresiasi sekali kegiatan ini. Job Fair ini kan penelurusan tamatan atau untuk penerimaan siswa-siswa untuk dipekerjakan, nanti inilah ajangnya. Ini berlangsung selama 2 minggu. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini sore. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Anissa Redi. Selamat sore dan sampai jumpa.
kasih Rudy Vidya dari Sumatera Selatan, selamat beraktivitas.